Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, ihsan, dan serta taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bermuajah kembali pada acara Karomah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing umatnya dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah, pemirsa Karomah dimanapun berada, jumpa lagi dengan Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah. Kali ini kami akan mengangkat tema pahala berpuasa hari ke-16 dan ke-17 Ramadan. Nah, sahabat Aiger yang dirahmati Allah, tidak terasa bulan Ramadan ini sudah menuju ke pertengahan. Nah, jangan sampai yang namanya Mas Ramadan ini bertemu dengan Mbak Laila dan Mas Kodar, namun kita belum maksimal dalam mengamalkan amalan-amalan. Nah, maka dari itu, marilah momentum Ramadan kali ini yang tinggal hanya separuh perjalanan Mas Ramadan menemui Mbak Laila dan Mbak Kodar, supaya kita juga dalam perjalanannya kita dihantar menemui Mbak Laila dan Mas Kodar, dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, pahala berpuasa hari ke-16 Ramadan. Pahala berpuasa hari ke-16 yaitu Allah akan memberikan 60 helai pakaian untuk dipakai, 60 onta untuk dikendarai, dan Allah akan mengirimkan awan untuk menaungi orang tersebut dan melindungi dari panasnya pada hari itu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memberikan naungan kepada 7 orang pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Seorang yang memimpin rakyatnya atau memimpin apapun dengan adil, oleh Allah ketika hari kiamat setelah dia dibangkitkan akan diberi naungan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Yang kedua, seorang pemuda ataupun seseorang yang selalu rajin beribadah kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, yaitu seorang pria yang melekat hatinya pada masjid. Artinya apa? Artinya seorang pria yang selalu menghidupi masjid, selalu mengumandangkan azan, iqamah, dan membersihkan masjid dan merawatnya. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang keempat ini mudah diamalkan bagi mereka yang sudah berumah tangga. Yang kelima, yaitu seorang pria ataupun wanita ketika diajak berzina oleh wanita ataupun pria tampan, namun orang tersebut menolaknya dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Maka baginya nanti ketika di padang mahsyar oleh Allah akan diberi naungan. Dan yang keenam, yaitu orang yang ketika beramal sampai tangan kirinya ini tidak melihat tangan kanannya beramal. Artinya apa? Orang itu beramal tidak dengan riya atau tidak dipamerkan. Dan yang terakhir adalah orang yang ketika bermunajat dan berzikir kepada Allah, dia sampai meneteskan air mata. Nah, ke-7 orang itu akan diberi oleh Allah naungan awan di hari di mana hari itu matahari jaraknya 1 mil dari bumi. Jadi ketika itu di hari pembangkitan, orang-orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya.
Ada yang diazab oleh Allah berbentuk menyerupai hewan. Bahkan ada yang diazab oleh Allah linglung, tidak tahu apa-apa, berjalan sempoyongan sambil menjulurkan lidah. Banyak sekali ragamnya. Nah, oleh karena itu, marilah momentum puasa di hari ke-16 ini kita manfaatkan betul-betul supaya mendapatkan fadilah puasa di hari ke-16. Selanjutnya yaitu pahala berpuasa hari ke-17 Ramadan. Pada saat itu Allah menyatakan, akan aku ampuni dosa-dosa mereka dan bapak-bapak mereka. Aku akan melindungi mereka dari azab hari kiamat. Artinya, Allah akan mengampuni semua dosa dari keturunan kita, dosa kita dan dosa bapak-bapak kita. Dengan adanya itu, semoga kita nanti ketika sudah terampuni semua keturunan kita dan kita, harapannya kita bisa berkumpul kembali dengan sanak famili kita di jannah nanti. Allahumma amin. Dan Allah akan melindungi dari azab hari kiamat. Kembali lagi di pahala puasa ke-16, Allah akan membangkitkan dan memberikan 60 pakaian, 60 onta untuk dikendarai dan naungan awan untuk 7 orang itu. Jadi ketika hari itu azab Allah bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan dari dalam kubur, itu mulutnya mengeluarkan busa, biasanya bagi orang-orang yang selalu menggunjing. Ada juga orang yang dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan linglung atau gila. Biasanya itu orang yang selalu berbuat ujub atau membanggakan diri. Nah, makanya dalam momentum ini di puasa ke-16 dan 17 Ramadan ini kita manfaatkan baik-baik supaya mendapatkan fadilah puasa di hari ke-16 dan 17 Ramadan. Dan di tanggal 17 Ramadan ini ada peristiwa yang bertepatan pada hari itu, yaitu nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran kepada Muhammad pada malam kemuliaan. Jadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun ke-13 Hijriah sebelum Masehi, di sebuah bukit bernama Jabal Nur, ada gua kecil bernama Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat artinya berdiam diri. Berdiam diri dari apa? Berdiam diri dari keramaian dan kerusakan masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Ketika Rasulullah sedang asyiknya berdiam diri, sedang mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan zikir-zikir, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu dari langit. Turun dari langit langsung menuju ke Gua Hira. Siapa kira-kira tamu itu? Tamu itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama. Pada saat itu, karena Nabi Muhammad pertama kali melihat sosok malaikat Jibril, Nabi Muhammad terkejut. Beliau ketakutan. Nah, pada saat itu malaikat Jibril menjelma menjadi sosok laki-laki yang tampan dan mendekat kepada Nabi Muhammad sambil membisikkan kata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad tidak bisa membaca, dia mengelak. Namun lagi-lagi malaikat Jibril semakin dekat dan membisikkan, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi tetap mengelak. Akhirnya malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad dan membisikkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Seketika itu Nabi Muhammad hatinya menjadi tenang, menjadi damai. Namun karena pertama kali melihat malaikat Jibril, Nabi Muhammad akhirnya tetap ketakutan dan lari keluar dari Gua Hira menuju rumahnya dengan terburu-buru. Pada saat itu yang ada di rumah adalah istrinya yang bernama Khadijah. "Khadijah, bukakan pintu," kata Nabi Muhammad. Ketika sudah dibukakan pintu, Khadijah langsung menyambut Nabi Muhammad dan memapahnya ke kamar tidur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, "Zammiluni, zammiluni," atau artinya selimuti aku. Saking takutnya Nabi Muhammad merasa dingin. Nah, saat ini Khadijah berperan sebagai istri yang baik, menenangkan Nabi dan menyelimutinya. Kemudian tak lama Khadijah keluar rumah dan mendatangi seorang pendeta Nasrani. Siapakah itu? Adakah yang sudah tahu kisah ini? Pendeta Nasrani itu adalah Waraqah. Lalu Khadijah bertanya kepada Waraqah, "Waraqah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tadi ketika sedang berkhalwat di Gua Hira, dia didatangi seorang tamu dari langit." Lalu Waraqah tersebut tersenyum dan mengatakan, "Hada namus." Dia malaikat Jibril yang mendatangi Musa pada saat di Bukit Tur Sinai. Jangan takut, Nabi Muhammad telah diangkat kerasulannya dan diangkat kenabiannya. Nabi Muhammad akan diberi tanggungan dakwah. Maka kamu Khadijah dampingi dakwah beliau. Khadijah bertanya, "Kenapa wahai Waraqah?" Karena dalam dakwahnya Nabi Muhammad ini akan banyak ditentang dan dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Andai saja aku masih muda, aku akan mendampingi dakwah Nabi hingga aku nanti mati. Begitu kata Waraqah. Jadi, kesimpulannya, di momentum ke-16 dan 17 Ramadan kali ini, kita manfaatkan momen kali ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah, agar puasa kita berkah pada hari ke-16 dan 17 Ramadan ini, sebaiknya kita banyak-banyak berdoa dan beramal saleh. Dan disarankan salah satunya meminta agar Allah selalu membimbing ke jalan yang benar dan jalan-jalan orang-orang yang selalu berbuat saleh, dan dihindarkan dari orang-orang yang selalu berbuat maksiat atau kejahatan, dan meminta kepada Allah supaya apa yang kita cita-citakan sedari dulu bisa tercapai pada hari ini atau saat ini juga. Nah, mungkin cuma itu yang bisa Pak Fir sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, dan di setengah perjalanan bulan Ramadan kali ini, Mas Ramadan tadi bisa mempertemukan kita dengan Mbak Laila dan Mas Qadar di akhir malam bulan Ramadan nanti, dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Iklan Marjan tanda bulan puasa, dibuat minuman manis rasanya. Sahabat Aiger dimanapun berada, dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Syukran ala ihtimamikun, billahi fisabil kaq, fastabikul khairat, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.